Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yolanda Agatha, NIM 4203151040. Saya berasal dari kelas pendidikan IPA B 2020. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu menjelaskan mengenai teks akademik dan teks non-akademik. Yang pertama itu pengertian teks akademik. Menurut KBBI, teks adalah wacana tertulis. Menurut Krida Laksana, teks adalah yang pertama itu satuan bahasa terlengkap yang bersifat abstrak. Yang kedua, deretan kalimat, kata, dan sebagainya yang membentuk ujaran. Yang ketiga, ujaran yang dihasilkan dalam interaksi manusia. Dilihat dari tiga pengertian teks yang dikemukakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa teks adalah satuan bahasa yang bisa berupa bahasa tulis dan juga bisa berupa bahasa lisan yang dihasilkan dari interaksi atau komunikasi manusia. Dengan demikian, teks akademik merupakan teks yang diproduksi dan digunakan dalam kegiatan akademik. Teks akademik atau teks ilmiah dapat berwujud dalam berbagai jenis, misalnya buku, proposal penelitian, laporan penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Teks akademik atau yang sering kita sebut dengan teks ilmiah adalah tulisan yang diperoleh sesuai dengan bidang keilmuan dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu, dengan sistematika penulisannya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Teks akademik atau yang sering kita sebut dengan teks ilmiah berbeda dengan teks non-akademik atau teks non-ilmiah. Perbedaan teks akademik dan teks non-akademik perlu dijelaskan secara memadai dengan mengidentifikasi ciri-ciri yang ada. Pendapat tentang teks akademik yang berkembang selama ini adalah bahwa teks akademik mempunyai ciri-ciri antara lain sederhana, objektif, dan padat. Akan tetapi, selama ini pula belum terdapat bukti-bukti empiris yang diajukan untuk memberikan penjelasan yang memadai secara linguistik tentang pengertian sederhana, objektif, dan padat. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu kita perhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, pada teks non-akademik banyak menggunakan kata kita sebagai subjek dalam kalimatnya, sedangkan pada teks akademik kata tersebut dihindarkan. Yang kedua, dalam menyatakan proses, pada teks akademik menggunakan nomina, sedangkan pada teks non-akademik biasanya menggunakan verba. Nominalisasi digunakan dalam penulisan teks akademik untuk memadatkan informasi. Prinsipnya adalah mengubah kata kerja menjadi bentuk nomina atau kata benda. Yang ketiga, dalam menuliskan teks akademik, bentuk pasif dimanfaatkan untuk menghilangkan pelaku manusia sehingga unsur kalimat yang berperan sebagai subjek dijadikan pokok persoalan yang dibicarakan di dalam teks. Dengan menganggap pelaku dianggap lebih penting dan karenanya ditemakan. Pemilihan tema seperti ini sangat diperlukan karena teks akademik tidak membahas para pelaku, tetapi membahas pokok-pokok persoalan tertentu yang disajikan di dalamnya. Pokok persoalan ditempatkan sebagai tema pada kalimat-kalimat yang ada, dan penggunaan bentuk pasif dimaksudkan sebagai strategi pemetaan tema tersebut. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai ciri-ciri teks akademik dan teks non-akademik. Di sini saya akan memberitahu mengenai perbedaan teks akademik dan teks non-akademik dilihat dari ciri-cirinya. Yang pertama, dari objek. Pada teks akademik ada objek yang diteliti, sedangkan pada teks non-akademik tidak ada objek yang diteliti. Yang kedua, fakta pengamatan. Pada teks akademik, fakta pengamatannya dibuktikan dengan pengamatan atau objek. Sedangkan pada teks non-akademik tanpa dukungan atau bukti. Yang ketiga, tata urutan. Pada teks akademik sesuai dengan sistematis dan metodis. Sedangkan pada teks non-akademik disesuaikan dengan alur. Yang keempat, bahasa. Pada teks akademik, bahasa yang digunakan adalah bahasa ilmiah atau bahasa baku. Sedangkan pada teks non-akademik menggunakan bahasa non-ilmiah. Yang kelima, istilah. Pada teks akademik memakai istilah khusus, sedangkan pada teks non-akademik memakai istilah umum. Yang keenam, gaya bahasa. Pada teks akademik, gaya bahasa yang digunakan adalah bahasa formal, sedangkan pada teks non-akademik, gaya bahasa yang digunakan adalah non-formal dan populer. Yang ketujuh, isi. Pada teks akademik,
Isinya biasanya berisi pengamatan atau penelitian, sedangkan pada teks non-akademik isinya biasanya dapat bersifat persuasif, deskriptif, maupun kritik tanpa didukung bukti. Selanjutnya yaitu teks akademik dalam berbagai genre mikro. Seperti yang saya jelaskan tadi, teks akademik atau teks ilmiah terdiri dari beberapa jenis. Di antaranya yaitu ada buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Jenis-jenis tersebut merupakan genre makro, yang masing-masing di dalamnya terdapat campuran dari berbagai genre mikro, seperti deskripsi, laporan, prosedur, eksplanasi, eksposis, dan diskusi. Genre makro sendiri adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan, dan genre mikro adalah subgenre-subgenre yang lebih kecil yang terdapat di dalamnya dan dipayung oleh genre makro tersebut. Yang pertama itu ada ulasan buku. Buku terdiri dari dua, yaitu buku ajar dan buku referensi. Buku referensi sendiri adalah buku yang digunakan sebagai referensi atau bahan rujukan pada saat menyusun karya ilmiah. Ulasan buku juga sering disebut dengan timbangan buku, yang memiliki arti adalah tulisan yang berisi kritik terhadap buku yang dimaksud. Ulasan seperti ini dibutuhkan pada saat menyajikan kajian pustaka dalam proposal penelitian, laporan penelitian, ataupun artikel ilmiah. Yang kedua yaitu proposal. Proposal merupakan tulisan yang berisi rancangan penelitian. Proposal dapat berupa proposal penelitian atau proposal kegiatan. Proposal penelitian memiliki struktur teks antara lain pendahuluan, landasan teori, dan tinjauan pustaka. Dan juga yang terakhir yaitu metodologi penelitian. Ketiga yaitu laporan penelitian. Laporan dapat dikelompokkan menjadi laporan penelitian dan laporan kegiatan. Laporan penelitian ditata dengan struktur teks deskripsi. Laporan penelitian mengacu pada hasil penelitian. Skripsi, tesis, dan disertasi secara esensial sebenarnya merupakan bentuk laporan penelitian. Sebagaimana dalam proposal, teks laporan juga mengikuti gaya selingkung pada setiap instansi. Keempat yaitu artikel ilmiah. Artikel ilmiah dapat dikelompokkan menjadi artikel penelitian dan artikel konseptual. Dalam hal ini, artikel penelitian adalah artikel yang disusun berdasarkan sebuah laporan penelitian, sedangkan artikel konseptual adalah artikel yang disusun sebagai hasil pemikiran secara konseptual. Artikel ilmiah akan mendapat legalitas akademik apabila dipublikasikan di jurnal yang bereputasi. Yang terakhir yaitu orisinalitas. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam menulis teks akademik. Secara kaidah kebahasaannya, teks akademik itu harus disusun menggunakan bahasa formal atau bahasa baku. Di samping itu, teks akademik yang baik juga memiliki standar orisinalitas dalam penyusunannya. Menurut KBBI sendiri, orisinalitas memiliki pengertian yaitu adalah asli. Jadi, bisa kita simpulkan, teks akademik yang disusun merupakan bukan dari hasil plagiasi atau copy-paste dari teks-teks yang sudah ada. Teks akademik yang dihasilkan merupakan teks asli atau tulen dari buah pikir penulisnya. Di dunia akademik, orisinalitas menjadi salah satu tolak ukur kualitas dari penulis itu sendiri. Bahkan, plagiasi menjadi sebuah dosa akademik yang sulit untuk diampuni. Maka dari itu, beberapa universitas sudah menerapkan cek plagiasi bagi dosen dan mahasiswanya ketika hendak menuliskan karya ilmiahnya. Makin banyak seorang penulis melakukan copy-paste dari teks-teks lain, maka akan semakin banyak pula persentase similarity-nya. Dengan demikian, teks yang dihasilkan dianggap tidak orisinal. Hal-hal yang perlu diperhatikan agar teks akademik yang disusun lolos cek plagiasi yang pertama yaitu tandai teks yang merupakan karya sendiri dan teks yang merupakan hasil copy-paste. Yang kedua, fokus pada teks yang merupakan copy-paste dan buat dalam bentuk parafrase. Yang ketiga,
Teknik parafrase merupakan teknik mengubah susunan kalimat dan mengubah beberapa suku kata tanpa mengubah arti atau makna kalimat tersebut. Yang keempat, setiap kutipan biasakan ditulis dengan menggunakan bahasa sendiri, jangan semata-mata melakukan copy paste. Yang kelima, perbanyak membaca wawasan menjadi luas dan mampu menghasilkan teks yang orisinal dan bersumber dari bacaan sendiri tanpa melakukan plagiasi. Demikian penjelasan saya mengenai teks akademik dan teks non-akademik. Semoga penjelasan dari saya ini dapat bermanfaat bagi para penonton. Terima kasih.